Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale hari ini. Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusian Risyattaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusian Risyattaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusian Risyattaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusian Risyattaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Amin. Tema renungan kita pada pagi yang indah ini, dipenuhi Roh Kudus untuk berkarya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, kata berkarya menurut Kamus Bahasa Indonesia, berkarya berarti hasil perbuatan dan ciptaan. Berkarya juga bisa diartikan sebagai proses mencipta untuk melahirkan sesuatu. Jadi kata berkarya bisa diartikan dalam 4 bahagian, yakni 1. Hasil olah rasa, hati, dan pikiran yang dibuat atau diciptakan. Yang kedua, proses mencipta untuk mengekspresikan ide, gagasan, atau kegelisahan. Yang ketiga, memiliki pekerjaan tetap atau berprofesi. Dan yang keempat, mencipta, seperti mengarang atau melukis. Melalui bacaan kita pagi yang indah ini menekankan bahwa belenggu yang mengikat orang Israel semakin kuat
dan keadaan mereka semakin buruk. Setelah melupakan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera, mereka jatuh ke bawah kuasa Aram Mesopotamia. Ini adalah hukuman Tuhan terhadap Israel karena ia murka atas penyelewengan mereka. Setelah 8 tahun merasakan penderitaan akibat dijajah, orang Israel berseru kepada Tuhan. Sungguh tragis setelah mengalami bencana yang begitu besar dialami orang Israel, baru kembali percaya kepada Allah. Merespon seruan umat, Allah bergerak dan mengutus Otniel untuk memimpin Israel berperang melawan musuh mereka. Pada waktu yang tepat, Allah memberkati Otniel dengan menempatkan rohnya atas diri pria itu. Tidak banyak yang bisa kita ketahui mengenai Otniel. Ia adalah keponakan Kaleb yang kemudian menjadi menantunya. Namun ayat 10 cukup berbicara tentang kiprah Otniel. Roh Tuhan mendatangi dia sehingga ia dapat mengalahkan Kusian Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Hasilnya Israel dapat menikmati kedamaian selama 40 tahun. Dapat kita katakan bahwa kemenangan Otniel adalah kemenangan Allah. Karena Allah yang memilih Otniel dan Tuhan juga yang menyerahkan Kusian Risataim ke dalam tangan Otniel. Ya, karena roh Tuhanlah memenuhi Otniel, maka ia mampu melaksanakan tugas yang amat berat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dipenuhi oleh roh Tuhan, merupakan sesuatu yang sangat diperlukan orang-orang yang akan berkarya bagi Tuhan. Dipenuhi roh akan melengkapi dan memampukan orang-orang yang akan melaksanakan tugas dari Tuhan. Meski berat sekalipun, pada zaman sekarang Roh Kudus telah datang dan hidup di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kuasa Roh Kudus tidak akan nyata terlihat jika kita terus-menerus mendukakan dan memadamkan roh. Baru setelah kita membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk berkarya. Namun yang dapat dilihat adalah bahwa ada perbuatan atau tindakan yang Allah lakukan melalui Otniel, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa bagian. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel. Roh Tuhan menghinggapi dia, lalu Tuhan menyerahkan Kusian Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya Otniel. Di samping itu, dalam kisah ini digambarkan bagaimana atau seperti apa sosok seorang Otniel. Meski demikian, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam kisah ini bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati dan menyertai Otniel, artinya bukan kepada Otniel secara pribadi. Seberapa besar kekuatan Otniel atau bahkan bagaimana Otniel mampu mengalahkan Raja Aram, Kusian Risataim, Allah. Tetapi bagaimana Tuhan berkarya melalui diri Otniel, dan Tuhan memakai Otniel sebagai sarana untuk menyelamatkan orang Israel.
Melalui kisah ini, saudara-saudara, kita bisa memahami bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat-Nya. Jika Tuhan berkenan memakai Otniel, demikian juga Allah berkenan memakai setiap kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Sekalipun memang tidak selalu untuk sesuatu yang besar, namun Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka, kapan saja dan di mana saja. Semoga Roh Kuduslah yang tetap menolong dan memberkati kita untuk selalu berkarya demi kemuliaan namanya, mulai saat sekarang ini, bahkan untuk selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap melayani dan mempercayakan hidup kami yang sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik yang sedang sakit di rumah mereka maupun yang sedang sakit di tempat perawatan. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakit yang dialaminya, berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa buat anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing, dan begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup kepadanya. Kami tetap berdoa sebagai rekan sekerja Allah di tengah-tengah Jemaat Sion Makale, baik sebagai pendeta maupun kami sebagai penatua dan diaken. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.